Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbawahyudi Sadewa curhat sempat menjadi sasaran kritik warganet di media sosial, terutama di TikTok setelah nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada periode ini rupiah sempat menyentuh kisaran Rp17.000 per dolar AS. Kondisi itu memicu reaksi publik di media sosial karena menilai pemerintah tidak bekerja maksimal dalam menjaga stabilitas mata uang nasional. Ia lalu menjelaskan kondisi ekonomi tidak bisa dinilai hanya dari satu indikator seperti nilai tukar, tapi harus dilihat secara objektif dengan membandingkan kondisi Indonesia dengan negara lain di dunia. Menurutnya kinerja rupiah masih relatif baik dibandingkan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sejak meningkatnya ketegangan konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, nilai tukar rupiah tercatat melemah sekitar 0,3%. Angka tersebut dinilai lebih rendah dibandingkan pelemahan mata uang di negara tetangga seperti Malaysia yang turun sekitar 0,5% dan Thailand yang melemah hingga 1,6%. Karena itu, Purbaya meminta masyarakat tidak hanya melihat level nilai tukar rupiah semata. Ia menilai stabilitas ekonomi Indonesia masih cukup terjaga karena kebijakan fiskal dan moneter dinilai tetap kuat di tengah ketidakpastian global yang dipicu konflik internasional. Ekonomi sedang mengalami masa ekspansi dalam posisi yang kuat ya, dalam posisi yang kuat kalau kita harus menghadapi gejolak negatif atau dampak negatif dari gejolak perekonomian global. Jadi teman-teman nggak usah takut, kita bisa mengendalikan dampak negatif dengan baik ke depan. Kenapa? Karena posisi kita sekarang dari posisi yang kuat. Next. Di tengah meningkatnya dinamika global dan tensi geopolitik, tekanan pada sektor keuangan domestik masih dalam batas yang manageable. Rupiah terdepresiasi secara moderat, sejalan dengan penguatan dolar AS global dan relatif lebih baik dibandingkan banyak negara peers. Ya. Ini mencapai ketahanan eksternal Indonesia serta koordinasi fiskal moneter yang kuat. Kalau Anda lihat tuh, nilai tukar dolar AS depresiasinya sejak awal tahun ya, sejak perang. Kita lihat kita terdepresiasi, rupiahnya terdepresiasi sebesar 0,3%. Jauh lebih baik dengan mata uang negara-negara di sekeliling kita, mungkin Malaysia 0,5, Thailand minus 1,6 dan lain-lain. Jadi kita masih lumayan. Jadi bukan lihat nilai levelnya aja, tapi kita lihat berapa dampak pelemahannya. Dari situ sih kita masih lumayan, walaupun di TikTok saya dimaki-maki orang katanya, Pak Purbaya Menteri Keuangan kerjanya apa aja lu? Tuh rupiah liatin. Tapi kalau kita menilai harus dengan fair, apa yang terjadi dibandingkan juga dengan seluruh negara di dunia seperti apa. Kita masih oke, artinya kita masih dianggap menjaga kebijakan fiskal dan moneter yang baik dan fondasi ekonomi kita cukup baik. Nanti kalau Anda suka investasi pasar modal itu terjemahkan nanti ke saham. Kalau ekonominya fundamentalnya baik terus, otomatis pelan-pelan saham akan naik lagi ke level yang lebih baik dari sekarang. Di pasar keuangan, sentimen risk off pasar global terus meningkatkan premi risiko di emerging markets, tercermin dari pergerakan indikator risiko seperti CDS. Ya, menaik sedikit. Ini CDS Indonesia ya. Yang CDS IDR 5 tahun tuh naik sedikit, tapi masih terkendali. Kita lihat gambar tengah tuh atas. Tekanan global memperbesar spread antara imbal hasil SBN dan US Treasury, mencerminkan tekanan pada SBN. Namun demikian, pelebaran tersebut menjadikan SBN lebih menarik di mata investor global, sehingga diharapkan akan lebih cepat menarik inflow jika situasi mulai membaik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.